Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi 2 minggu seminggu ini gue liburan ke Jakarta. Ada beberapa pelajaran yang ingin gue sampaikan kepada lu tentang finansial. Ya, tapi sebelumnya lu bisa follow dulu Instagram, TikTok, dan YouTube-nya gue itu Miliarder Boy. Lu bisa cek masing-masing. Di sini ada Miliarder Boy ini kontennya, dan ini alamat Facebook, Instagram, dan TikTok gue. Nah, semoga gue lebih semangat lagi untuk buat video ini terus guys. Oke, lanjut aja. Oke, jadi uh, kamu cuma perlu uang segini supaya nggak perlu kerja lagi seumur hidup lu guys. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini, kalau target ini tercapai sampai meninggal pun uangmu nggak akan habis-habis. Uangmu nggak bakal habis-habis. Ngerti kan? Nah, lu tonton video ini, kontennya ini dan sangat bermanfaat buat lu. Caranya gimana membuat uang lu nggak habis-habis bahkan sampai lu meninggal. Jadi kalau mencapai target ini sampai meninggal pun uangmu nggak akan habis-habis. Oke, pertanyaannya adalah berapa uang yang perlu kamu kumpulkan untuk sampai kamu nggak perlu kerja lagi? Nah, itu pertanyaan yang ada di benak kita selama ini. Pertanyaannya adalah 1 miliar, 10 miliar, atau 100 miliar? Nggak tahu, tergantung gaya hidupnya lo. Nah, ternyata ada cara menghitung berapa target uang yang kamu miliki supaya nggak perlu kerja lagi guys. Jadi namanya the 4% rule. Jadi konsep the 4% rule ini pertama kali diperkenalkan oleh William Bingham, seorang financial advisor asal US pada tahun 1994. Nah, kemudian semakin dipopulerkan pada tahun 1998 dan dipublikasikan oleh The Trinity Study. Nah, banyak di antara kita gimana sih untuk mengatur keuangan, mengatur perusahaan dan bisnis. Ada beberapa sebelum gua lanjut, ada beberapa teman-teman gua itu punya perusahaan dalam waktu setahun itu memiliki omset luar biasa puluhan miliar bahkan miliaran bahkan puluhan miliar, tapi di tahun kedua mereka tutup guys. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa yang awalnya besar transaksi miliaran akhirnya di tahun kedua karena krisis dia juga tutup? Nah, ini di sini gue mau kasih tahu lu semua tentang gimana caranya gue membuat konsep the 4% rule, dan ini gue bagiin semuanya secara gratis. Yang pertama-tama yang kita harus pelajari adalah the 4% rule. Di Amerika, seorang pensiunan terbiasa berkonsultasi kepada manajer finansial. Umumnya mereka bertanya seperti ini. Jadi jika seluruh uang pensiunnya saya ada segini, berapa banyak uang yang boleh saya ambil setiap tahunnya agar uang pensiun saya bisa memenuhi biaya hidup saya sampai meninggal? Nah, finansial atau manajer finansial yang mengadopsi prinsip the 4% rule biasanya akan menjawab seperti ini. Jika Anda bisa hanya menarik 4% dari uang pensiunan Anda untuk biaya hidup 1 tahun, aset uang pensiunan Anda tidak akan habis. Nah, maksudnya gimana? Jadi 4% dari total hidupnya Anda itu untuk biaya hidup hanya 4% saja. Nah, caranya gimana? Oke, gue lanjut. Nah, dari mana angka 4% itu muncul? Nah, pertanyaannya, dari mana angka 4% itu muncul? Nah, angka itu muncul dari prediksi imbal hasil dari investasi pada instrumen fixed income yang resikonya sangat rendah, yaitu 5-6%. Sederhananya, dengan menyimpan seluruh dana pensiun pada instrumen investasi yang resikonya sangat rendah, seluruh biaya hidup setiap tahunnya bisa di cover dari bunga investasi itu sampai kita meninggal. Contohnya ada beberapa contoh yang akan gue kasih ke lo. Dengan kata lain, jumlah pengeluaran tahunannya
itu adalah 4% dari total aset yang kau miliki, guys. Nah, kita bisa mencapai ini jika kita bisa mengumpulkan aset sebanyak 25 kali lipat dari biaya hidup 1 tahun. Nah, maksudnya gimana? Oke, gue lanjut. Maksudnya seperti ini, guys. Nah, coba kamu hitung berapa total biaya hidup kamu 1 tahun. Contoh misalnya gua pengeluarannya bulanannya 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Jadi setahun 120 juta. Jadi 10 juta dikali 12. Jadi ketemunya 120 juta. Selanjutnya dengan asumsi gaya hidupmu, dengan gaya hidup gua nggak berubah. Jadi dengan syarat gaya hidup gua 10 juta per tahun itu nggak pernah berubah. Nah, total dana pensiun yang kamu butuhkan adalah 3 miliar. Jadi yang gua butuhkan adalah 3 miliar. Untuk menopang 4% tadi 10 juta. Nah, 3 miliar sama dengan 25 kali dari 120 juta. Atau 120 juta adalah 4% dari 3 miliar. Nah, jadi dengan memiliki 3 miliar, gua sudah bisa pensiun dan tidak perlu bekerja lagi seumur hidup gua. Dengan catatan gaya hidup gua nggak berubah. Jadi tetap aja, guys. Nah, setelah dana pensiun 3 miliar itu sudah tercapai, gua bisa mengalokasikan dana pensiun tersebut ke instrumen investasi yang memberikan imbal hasil fixed return seperti obligasi negara. Nah, biasanya gua mengalokasikan uang gua untuk berinvestasi properti, di mana investasinya gua cari yang 50% di bawah harga pasar. Nah, kebetulan nih ketika pandemi kayak gini, investasi properti itu terjun payung, guys. Nah, disitulah waktunya sebenarnya untuk membeli, guys. Nah, ini gue saran kepada lu, sekarang memang waktunya untuk membeli karena rumah-rumah bagus pun harganya sedang turun dan kemungkinan akan naik melambai ke atas lagi, guys. Nah, itu instrumen investasi gue ada beberapa seperti deposito, seperti obligasi, properti, real estate, gitu kan. Itu yang gue lakuin sekarang. Dan kalau kamu mengalokasi dana tersebut ke obligasi negara, contohnya di FR 0084 yang gua lakuin dengan tenor hingga 2020, maka kamu akan mendapatkan fixed return sebesar 7,5% per tahun atau senilai dengan 191 juta per tahun setelah pajak. Nah, gua butuhkan hanya 120 juta nih per tahun. Jadi masih nutup dong kalau misalnya 190 juta imbal baliknya dari obligasi tersebut. Nah, kenapa 4% saja? Pertanyaan seperti itu. Padahal kan fixed income biasanya mencapai 6-7% per tahun. Karena kita juga perlu menghitung adanya inflasi setiap tahun yaitu sekitar 2,5-3%. Jadi kemungkinan dari uang 7,5% itu seperti deposito apapun 7,5% dikurangin 2,5-3% sama dengan 4%, kurang lebih sama, guys. Jadi keturunan sama inflasi. Jadi yang benar itu adalah total dari kekayaan lu hanya boleh mempergunakan 4%, itu baru lu hidup tidak bekerja untuk uang. Nah, the 4% rule ini hanya salah satu pendekatan. Nah, sekarang kebelakangan banyak manajer finansial yang beranggapan dengan 4% rule ini bisa jadi sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Nah, alasannya karena return dari fixed income sudah tidak setinggi dulu. Sementara tingkat inflasi juga lebih tinggi daripada 20-30 tahun. Jadi kalau misalnya kenapa sudah tidak relevan? Karena memang inflasi sekarang lebih tinggi daripada beberapa tahun lalu, guys. Jadi walaupun demikian, gue selalu memakai the 4% rule ini dan gue rasa tidak ada salahnya menjadi acuan target untuk gue sendiri agar setidaknya gue jadi tahu berapa sih target uang yang perlu gue kumpulkan. Nah, kalau dalam bekerja, gue tidak punya target. Ujung-ujungnya gue jadi akan terus bekerja untuk uang, guys. Dan itu yang mungkin lu lakuin sekarang, bekerja untuk uang, nanti uangnya habis, lu kerja lagi, lu untuk uangnya habis. Jadi gue berpikir gimana caranya pensiun dini dengan mengumpulkan, jika pengeluaran gue sebulan 10 juta, berarti gue harus mengumpulkan 3M, guys. Targetnya harus 3M, dan ketika uangnya 3M berarti gue udah gak fokus kerja, gue investasi ke real estate dan lain-lain. Nah,
Jadi kebutuhan dana pensiun itu sangat tergantung pada gaya hidup kamu masing-masing. Yang pertama, gaya hidup kamu sederhana, maka kebutuhan dana pensiun kamu juga relatif rendah. Begitu juga sebaliknya. Kalau gaya hidup kamu cenderung mewah, maka kamu butuh dana pensiun yang lebih besar. Misalnya kalau kamu sebulan habis 100 juta, berarti kamu harus mengumpulkan dana pensiun sekitar 30 M. Sesederhana itu. Coba kamu hitung berapa sih target biaya hidup kamu setahun. Dari biaya hidup setahun kemudian dikali dengan 25. Jadi cash flow-nya adalah pendapatan lu per setahun berapa dikali 25, itu lu udah nggak perlu kerja lagi. Nah, itulah targetmu untuk bisa menjadi pensiun, nggak perlu kerja di usia dini. Biaya hidup setahun berapa kira-kira yang lu pengen? Nah, kenapa gua berpikir pensiun cepat? Nah, target gua adalah gua pengen pensiun di umur 35 tahun. Jadi target gua sekarang udah 30-an tahun ya, dengan beberapa aset. Kenapa gue ngumpulin aset properti dan real estate? Itu karena gue pengen pensiun di umur 35 tahun. Gue target umur 35 tahun. Kalau misalnya pengeluaran gue 10 juta, berarti gue mencapai di tabungan sekitar 3 M. Dan sekarang mungkin hampir 1 M kurang lebih ya guys ya. Kurang lebih gue target gue tinggal tinggal 2 M lagi. Ketika udah 2 M baru gue pensiun. Gue nggak perlu kerja, gue investasi, gue tidur di rumah, gue hanya investasi kepada anak-anak muda guys. Nah, kira-kira berapa target dana pensiun kamu? Nah, ceritain di kolom di bawah komentar. Jadi lu bisa komentar di situ, nanti gue balas-balasin sesuatu. Di komentar YouTube lu bisa komentar dan gimana caranya. Jadi, dan jangan lupa juga follow akun ini, jadi Instagram terus juga TikTok di Miliarder Boy. Ini kontennya yang ini ya guys. Nah, jangan lupa lu follow Miliarder Boy di TikTok, Instagram, dan YouTube channelnya kita. Jadi semoga YouTube channelnya gua nih bermanfaat buat lu. Sorry misalnya salah-salah kata. Jadi apa namanya? Ternyata hidup itu ada rumusnya. Semua orang bisa ngitung sendiri berapa uang yang mereka butuhkan supaya bisa rebahan, tapi duitnya nggak habis-habis. Coba deh, lu tonton video ini berulang-ulang, terus kasih tahu gua berapa uang yang perlu kamu kumpulin di komentar di bawah. Jadi jangan lupa follow Miliarder Boy untuk mendapatkan informasi seputar dunia keuangan, ekonomi, bisnis, dan investasi yang sehat, akurat, dan bermanfaat nyata. Thank you, gitu aja dari gua, Miliarder. See you, good people. Bye-bye.